kita bakalan belajar sejarah Indonesia lagi. Sejarah yang tidak diajarkan di sekolah. Oke, kita mulai videonya. Padi tumbuh di lahan yang basah, panen dalam waktu relatif lama sekitar 3-4 bulan. Namun, sebelum kedatangan padi, masyarakat Nusantara menanam sebuah spesies tanaman sereal yang dapat ditanam di lahan gersang, cepat panen, dan toleran terhadap tanah yang bernutrisi rendah. Tanaman yang menghilang dari sejarah ini disebut oleh masyarakat Nusantara dengan nama jewawut. Ada yang pernah mendengar kata jewawut ini? Mungkin sebagian besar dari kalian sangat asing ya, kecuali jika kalian tinggal di daerah pedesaan. Keunggulan jewawut: jika padi memerlukan media basah dan subur untuk tumbuh, jewawut justru lebih menyukai tempat kering dan bahkan dapat mentolerir kondisi tanah yang kurang subur. Hal ini mengakibatkan jewawut memiliki range tanam yang lebih luas dari padi. Selain itu, jewawut sangat tahan terhadap hama dibandingkan padi. Ini dikarenakan jewawut mempunyai batang yang lebih keras, daun yang lebih kasar, dan senyawa anti serangga alami yang lebih kuat, yang membuat banyak hama nggak suka. Meskipun masih bisa diserang oleh ulat, namun kerusakan yang ditimbulkan tidak akan separah jika padi terserang ulat. Ditambah lagi, padi memiliki batang yang lebih lunak dari jewawut, menjadikannya sasaran empuk sebagai makanan tikus dan banyak serangga lainnya. Dan karena ketahanannya terhadap hama yang cukup tinggi, ini dapat mengurangi penggunaan pestisida yang dapat merusak tanah. Selain itu, jewawut juga dapat tumbuh di tanah kering, sehingga tidak perlu repot-repot mengatur sistem irigasi yang besar, selayaknya padi. But like all millets, they're very heat and drought tolerant. They grow very fast. What you're looking at here is 60 days of growth. And, we certainly could have harvested a hay crop off this a couple weeks ago already. Sebenarnya jewawut ini sangat-sangat ramah lingkungan dibandingkan menanam beras. Dengan beralihnya lahan jewawut menjadi padi yang basah, maka lahan basah ini menjadi sarang bakteri anaerobik yang akan mengurai bahan organik di dalam tanah menjadi gas metana yang akan lepas ke atmosfer bumi. Di mana gas metana yang dihasilkan karena ladang basah padi ini adalah gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan iklim atau pemanasan global. Dan metana sendiri, kekuatan efek rumah kacanya bisa sampai 85 kali lebih kuat daripada karbon dioksida yang biasanya dihasilkan oleh pabrik, yang biasanya dihasilkan oleh motor. So, jewawut ini lebih ramah terhadap iklim bumi. Selain itu, pertanian padi ini cenderung banyak hama yang mengakibatkan para petani cenderung memberikan dosis pestisida lebih tinggi pada tanaman padi dibandingkan jewawut. Dan hal itu jelas merusak tanah. Selain itu, jewawut juga memiliki masa panen yang lebih singkat jika dibandingkan padi yang membutuhkan waktu sekitar 90 hingga 120 hari. Jewawut hanya membutuhkan waktu 70 sampai 80 hari saja. Namun, jewawut ini menghasilkan panen dengan jumlah 50% lebih sedikit dari jumlah padi. Namun jangan terkecoh dengan jumlah panennya yang lebih sedikit. Jewawut ini justru memiliki nilai gizi 3 hingga 5 kali lebih banyak daripada nasi. Sehingga dengan sedikit jewawut saja kita sudah merasa kenyang dibandingkan dengan nasi. Dari setiap 100 gram jewawut sendiri memiliki banyak keunggulan daripada beras, seperti kandungan protein. Pada jewawut sebanyak 11-13 gram protein, itu sekitar 7 gram lebih banyak dari nasi. Kemudian jewawut memiliki kandungan serat hingga 8 kali lebih banyak dari nasi. Serta indeks glikemiknya itu lebih rendah daripada nasi. So, gula darah kalian tidak akan meledak-ledak kalau makan jewawut. So, baik dari segi lingkungan lebih ramah, penanamannya yang lebih mudah, dan gizi yang lebih tinggi dan lebih sehat dari nasi, jewawut bisa menjadi win-win solution dan dapat digunakan untuk mengatasi stunting sekaligus krisis iklim bumi yang mulai rusak akibat aktivitas manusia. Jika jewawut memiliki banyak keunggulan daripada beras atau nasi,
kenapa jawaban ini ditinggalkan? Dari naskah Nagarakthagama 1365, yaitu dari kerajaan Majapahit dan beberapa naskah kuno lainnya. Di sini dapat disimpulkan bahwa pada zaman tersebut semua kerajaan di Jawa membangun lumbung padi untuk menunjukkan kekuasaan. Padi dianggap simbol kemewahan pada zaman kerajaan, dan karena itu pemerintah zaman tersebut hanya mau menerima pajak beras dan tidak menyukai jawawut. Bagaimana kalau rakyat makan jawawut saja? Jadi raja itu tidak suka karena raja tidak bisa menguntit pajak karena jawawut tidak diberi nilai pajak oleh kerajaan karena dianggap makanan orang miskin. Tidak seperti padi yang diberi nilai pajak karena dianggap makanan bangsawan. So, dari situlah kerajaan lebih mendukung pertanian padi daripada jawawut. Selain itu, jawawut juga memiliki harga jual yang lebih rendah dari padi. Itu karena mereka sangat mudah untuk ditanam, tidak seperti padi yang memiliki harga jual tinggi, namun harus dibayar dengan biaya perawatan yang besar. Meskipun menanam jawawut ini juga pilihan yang bagus, namun karena lahan di Jawa itu terlalu sempit, maka lebih masuk akal untuk menanam tanaman yang membutuhkan lahan lebih sedikit namun memiliki harga jual yang lebih tinggi. Sebenarnya jawawut ini tidak 100% ditinggalkan, teman-teman. Jawawut ini masih tetap ditanam oleh beberapa kalangan, namun tidak untuk dimakan manusia. Namun, jawawut ini dianggap sebagai makanan hewan, saking dianggap tidak berharganya tanaman ini. Di sini kita belajar, mungkin saja sesuatu hal yang kita anggap tidak berguna, hanya karena tidak mewah, hanya karena makanan orang miskin, dan hanya karena harga jualnya yang murah. Bisa saja hal tersebut justru adalah hal yang sangat berharga dan bahkan menjadi salah satu makanan yang lebih sehat daripada makanan yang dianggap berharga, mahal, dan mewah seperti nasi. Sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, mau subscribe atau enggak, karepmu.